Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Penghuni rumah panik menyelamatkan diri saat api membakar kediamannya di Kabupaten Sumedang. 1 orang terluka saat sekelompok remaja menyerang remaja lain di Kota Bogor. Dengan berpura-pura sebagai anggota TNI, seorang pria di Kota Sukabumi menggadaikan 115 mobil rental. Informasi pertama, kebakaran diduga akibat korsleting listrik melanda sebuah rumah di Desa Sindanggali, Kabupaten Sumedang. Meski penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah. Bu Mena, Bapak Memet. Kebakaran rumah terjadi di Desa Singgahgali, Kabupaten Sumedang. Bahan bangunan rumah serta banyaknya alat kesenian yang mudah terbakar memicu api cepat membesar hingga melahap seluruh bagian rumah milik Memet. Sebelum tim pemadam kebakaran tiba, warga berupaya memadamkan api menggunakan air sumur di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak mampu berbuat banyak lantaran akses menuju lokasi kebakaran sulit dijangkau mobil pemadam. 1 jam berselang, api berhasil padam. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 2 penghuni rumah yang mengetahui kebakaran langsung keluar menyelamatkan diri sambil meminta tolong. Korban luka tidak ada karena di rumah itu sendiri ada 2 orang, ibu yo sama cucunya neneng yang usia 11 tahun. Untuk kerugian Pak berapa? Kalau kerugian itu barang-barang semua hangus, terbakar, baju, pakaian, dan ada alat seni. Kebetulan yang rumah pemilik ini pemilik Bapak Memet, ketua seni Singa Depok. Ada selain barang apa aja Pak itu? Ada jumlah uang yang mungkin belum diketahui nilainya. Korban kini mengungsi ke rumah kerabatnya, sedangkan kerugian materi ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Fenomena alam unik terjadi di Kota Tasikmalaya hingga menimbulkan keheranan. Hujan lebat hanya mengguyur sebuah rumah. Warga heran karena sampai rumah tersebut tidak terkena hujan. Rumah Iceng, warga Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya masih jadi perhatian warga sekitar. Sebelumnya beredar video hujan deras tapi hanya mengguyur rumah Iceng pada Sabtu subuh. Warga pun heran karena di samping rumah Iceng juga tidak terkena hujan. Hujan. Kan iya hujan. Bukan, ini hujannya cuma di rumah Denny di depan. Mas, astagfirullah. Langsung saja ke sini. Iya, hujannya makin deras. Astagfirullahaladzim, ini ada apa? Terus ibu berdiri di sana. Kan banyak orang-orang pulang dari masjid, termasuk bapaknya si Denny, ya kakak saya. Pak Aan, kata ibu yang punya rumah ini. Sini, ada apa, Bi? Hujan tuh di rumahnya si Denny, tapi cuma di rumahnya Denny doang. Masa? Jadi banyak orang kesini. Orang lihat ya. itu. Semuanya juga pengen lihat, penasaran. Itu poek sih. Sekitar inilah. Gitu. Dilihat ke atas. Tapi nggak ada angin, nggak ada apa? Nggak ada angin. Siap. Seperti yang di itulah. Oh, kayak disiram gitu ya? Gitu. Oh. Ada setengah jam Pak? Ada kurang lebih lah Setengah jam ya. Tapi nggak sampai ke rumah Pak airnya? Enggak. Bapak kayak belum masuk ke rumah. Lihat dulu di sini. Sejumlah warga hanya bisa pasrah dengan fenomena alam tersebut, sekaligus berharap bukan bencana yang akan menimpa mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kenakalan remaja seakan tak ada habisnya, bahkan tak jarang kelewat batas. Di Kota Bogor, sekelompok remaja menyerang remaja lain di Kampung Pabuaran Cimanggis pada Minggu dini hari. Akibat penyerangan itu, seorang remaja kampung setempat terluka karena senjata tajam. Sekelompok remaja tiba-tiba menyerang remaja lain di Kampung Pabuaran Cimanggis, Kelurahan Mekarwangi, Kota Bogor pada Minggu dini hari. Bahkan mereka menakut-nakuti remaja setempat seolah hendak menebas dengan senjata tajam yang dibawanya. Para pelaku yang mengendari motor ini sampai melukai remaja kampung setempat dengan senjata tajam.
Kelompok remaja sempat melarikan diri tetapi dikejar balik warga setempat. Hingga Senin siang, seorang pelaku yang masih berstatus pelajar SMP ditahan Polsek Tanah Sareal beserta barang bukti sebilah senjata tajam jenis celurit. Yang menyerang informasi ada 6 orang dengan menggunakan 3 motor. 3 sepeda motor. Bu, motifnya apa sih Bu? Memang apa sebelumnya saling ejek atau sudah mengenal sebelumnya atau bagaimana Bu? Sampai saat ini belum ada informasi yang didapat. Namun secara informasi yang didapat dari masyarakat memang itu mereka langsung mendatangi. Lagi duduk-duduk, lagi santai main handphone, ada yang tidur-tiduran. Tahu-tahu ada suara motor dan langsung menyerang mereka. Secara spontan dan cepat gitu. Karena memang ada reaksi dari masyarakat, jadi mereka pun ada yang jatuh, terburu-buru kabur lagi. Belum terungkap motif dan penyerangan remaja, namun polisi mengejar para pelaku lainnya. Petugas menghimbau orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah hingga dini hari. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara itu, seorang anak dan bapak di Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban pengeroyokan sejumlah preman hingga menyebabkan luka jahit di kepala. Pengeroyokan itu dipicu balas dendam setelah salah satu preman kalah tarung dengan korban. Rekaman kamera pengawas jadi saksi pengeroyokan seorang anak dan ayahnya, Muhammad Rifa dan Asep Marpu oleh sejumlah preman. Akibat pengeroyokan ini, keduanya terluka di kepala bahkan sampai mendapatkan sejumlah jahitan. Korban mengatakan awalnya pelaku marah-marah dan menganggap kerjaan korban sebagai tukang parkir tidak becus. Lalu preman itu mengajak duel korban tetapi kalah. Namun tak lama kemudian, preman datang dengan teman-temannya yang langsung mengeroyok korban. Lihat anaknya dikeroyok, bapak korban mencoba memisahkan. Namun bapaknya malah jadi korban pengeroyokan juga. Pengeroyokan akhirnya dipisahkan oleh warga. Tangan kosong. Terus? Alah berarti. Datanglah sekurang teman-temannya saya. Lalu bapak saya memarahi saya. Dia juga keroyokan. Sama berapa orang itu? Sekarang 10 orang. Polsek Sukaratu telah menangkap salah seorang pelaku. Kini polisi masih mengejar pelaku lainnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.